Asti melangkah gontai di setapak tanah yang terletak di ujung desa dengan sepucuk surat di tangannya. Batinnya menggerutu berkali-kali akibat kabar yang baru saja ia dapat bahwa Damar, kekasihnya, lagi-lagi bulan ini belum bisa pulang kampung. Damar memang sudah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan. Biasanya Damar selalu pulang setiap 3 bulan sekali. Namun sudah 6 bulan terakhir Damar tidak bisa mengambil cuti karena perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar-besaran. Asti sudah menjalin kasih dengan Damar selama 7 tahun. Mereka berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Karena kuatnya cinta mereka pun mampu bertahan hingga saat itu. Bahkan meskipun 3 tahun berakhir, harus menjalani hubungan jarak jauh. Tak berapa lama, Asti pun sampai di rumahnya yang masih bergaya joglo khas Jawa Tengah. Asti memang cucu mantan kepala desa. Keluarganya cukup berada dan terpandang, sedangkan Damar merupakan anak tunggal dari seorang pedagang sukses di desa Asti. Hubungan keduanya memang sudah saling direstui oleh kedua belah pihak keluarga besar. Hanya saja, mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk menikahkan Asti dan Damar. Karena keluarga Asti masih menganut kepercayaan weton dan hitungan Jawa. Malam harinya, Asti berniat untuk tidur. Dia menutup rapat gorden kain yang ada di jendela kayu kamarnya. Jendela tersebut menghadap langsung ke arah kebun samping kiri rumah yang hanya ditumbuhi pohon pisang. Asti berusaha memejamkan matanya, namun pikirannya terus-menerus membayangkan Damar. Sebenarnya, sudah beberapa minggu terakhir, Asti merasa gelisah dan takut. Kepercayaannya kepada Damar seakan mulai goyah. Ada yang berbeda dari Damar akhir-akhir ini. Biasanya, Damar selalu mengirimi Asti surat setiap seminggu sekali. Namun sudah 2 bulan terakhir, Damar hanya mengirimi 2 pucuk surat saja. Dan anehnya, tulisan Damar seolah berubah huruf-hurufnya. Asti hafal, itu bukan tulisan Damar, lebih layak tulisan seorang perempuan. Di dalam rumah Asti juga terdapat satu kamar khusus yang tidak pernah dibuka, selalu terkunci. Namun pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar gaduh dari dalam kamar tersebut. Karena rumah tersebut masih menggunakan kayu dan triplex, ada satu bagian pagar yang bolong. Asti pernah satu kali mengintip lewat lubang tersebut. Dan yang dia lihat hanyalah merah darah. Asti tidak paham apa yang sebenarnya ada di dalam kamar tersebut. Menurut Mbah Pujo, kamar tersebut adalah bekas kamar Mbah Buyut Asti. Namun mengapa ketika Asti mengintip ke dalamnya, yang ia lihat hanya warna merah? Sudah jelas, latar belakang keluarga Asti dengan kekentalan adatnya dan keberagaman kliniknya. Asti juga terbiasa melihat Mbah Pujo memandikan jenglot-jenglot peliharaannya. Salah satunya adalah boneka kecil laki-laki yang memiliki rambut panjang. Tanpa busana sehelai benang pun, Asti menyaksikan sendiri bahwa ekspresi boneka tersebut selalu berubah-ubah. Terkadang ia nampak tersenyum, namun tidak jarang ia nampak muram, bahkan ekspresi marah dan kesal. Maka, bukan hal luar biasa lagi bagi Asti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang tak terlihat. Kembali di cerita Asti dan Damar. Pada suatu sore, datanglah sepucuk surat yang diantar oleh tukang pos langganan Asti. Di amplop tertulis, "Teruntuk Asti." Hati Asti berbunga mengetahui kekasihnya mengirimnya surat. Tak sabar Asti membuka surat tersebut dengan tergesa. Namun, ekspresi Asti berubah drastis, bahkan sejak ia membaca kalimat pertama dalam surat tersebut. "Asti, aku meminta kelapangan hatimu untuk memaafkan aku. Aku menghamili seorang perempuan, anak rekan kerjaku," tulis Damar pada surat tersebut. Seketika, hati Asti bagaikan disambar petir. Perasaannya hancur berkeping. Tangis tak lagi mampu ia bendung.
Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut hanya mampu menenangkan dan menghibur Asti. Sedangkan Mbah Pujo marah besar atas perlakuan Damar yang tidak memiliki etika dan sopan santun. Berkali-kali Mbah Pujo naik pitam dan hendak menyambangi kediaman orang tua Damar dengan tujuan mengajak berkelahi. Namun, orang tua Damar tidak bisa disalahkan atas terjadinya petaka tersebut. Karena orang tua Damar pun hanya orang desa yang jarang-jarang juga bisa berkabar melalui surat dengan anak semata wayangnya itu. Meskipun berulang kali orang tua Damar meminta pengampunan sedalam-dalamnya kepada keluarga Asti, namun Mbah Pujo sepertinya menyimpan dendam kesumat kepada keluarga Damar. Terlebih sebulan kemudian, Damar pulang dengan membawa perempuan asing yang perutnya telah terlihat membuncit. Hati Asti tersayat menyaksikan Damar pulang, namun dengan menggandeng perempuan lain. Asti merasa perjuangannya 7 tahun sabar menanti bersanding dengan kekasih impiannya sirna begitu saja, tanpa terasa. Minggu depan, Damar akan melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang tengah hamil 5 bulan, yang Asti ketahui bernama Rukmi. Zaman dahulu, masih mudah menikahkan 2 mempelai meskipun mempelai perempuan tengah mengandung. Dan bagi orang-orang sukses di desa akan merasa malu jika mereka menikahkan anaknya tanpa membuat acara pesta pernikahan. Apalagi orang tua Damar memang pedagang sukses. Dan Damar sendiri adalah pekerja tambang yang mapan. Akhirnya, mereka mengadakan pesta pernikahan besar-besaran 3 hari 3 malam.